pas dia nyamperin gue, ngomong sama gue, dia buka maskernya. Orang yang nggak tahu cara memakai masker dengan baik dan benar, itu seperti menggunakan kolor tapi kelamin kamu di luar. Jadi lebih baik pakai face shield doang kah? Atau lebih baik pakai masker doang? Atau dua-duanya? Jadi sebenarnya perlu nggak sih pakai sarung tangan? Nah, sekarang kan kita sudah memasuki new normal. Nih, gue kalau misalnya ke luar sekarang udah banyak nih toko-toko yang buka, mal-mal udah pada buka, restoran udah pada buka, dan semua orang diwajibkan pakai masker nih. Cuman banyak orang yang masih salah nih pakai masker. Gue sering ketemu orang, udah 3 kali apa 4 kali gue ketemu orang yang pakai masker jalan. Terus nyamperin gue, nanya jalan. Pas dia nyamperin gue, ngomong sama gue, dia buka maskernya. Dia buka maskernya. Terus nanya, Mbak, jalan ini di mana ya? Terus udah saya ngomong sama gue, baru tutup lagi. Dipikir tuli nggak? Sampai harus baca mulut. Dipikir tuli sampai harus baca gerakan bibir apa? Ya mungkin tuh refleks ya, atau memang mereka nggak sadar gitu. Atau ada juga yang pakai masker ya hidungnya kelihatan gitu. Kalian punya saran nggak apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan saat menggunakan masker? Kalau menurut aku, kalau misalnya orang yang nggak tahu cara memakai masker dengan baik dan benar, itu seperti menggunakan kolor tapi kelamin kamu di luar. Gimana caranya ya? Tuh gue ngebayangin lagi. Edison mungkin punya analogi yang lebih baik. Kalau pakai masker benar harus ada itu dong, ilustrasinya. Timi, tolong diperagakan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Sebentar, gue cari masker dulu nih. Jadi pertama cuci tangan. Setelah itu kita mengambil masker. Ini masker yang baru. Letakkan dia, terus dibuka. Jangan pernah dipegang bagian yang sangat penting ini. Terus dipaskan di hidung kita. That's it. Waktu mau mengeluarkannya, lepaskan. Gini. Lalu bagian yang di luarnya jangan sampai menyentuh permukaan meja atau permukaan tempat kita mau meletakkannya. Begitu. Gue mau nanya juga nih, kan sekarang gue ke supermarket ngeliat orang pada pakai face shield. Ada yang pakai face shield doang, ada yang pakai face shield sama masker. Nah, kalau misalnya pakai face shield masih perlu nggak sih pakai masker atau lebih baik ya udah nggak apa-apa pakai face shield doang? Karena kan gue mengerti sih orang pada rasa nggak nyaman ya kalau pakai masker karena kan susah nafasnya, agak sesak. Jadi lebih baik pakai face shield doang kah? Atau lebih baik pakai masker doang? Atau dua-duanya? Pakai dua-duanya lebih baik daripada cuma facial. Karena memang sekarang mulai ada studi ya, kalau SARS-CoV-2 itu juga bisa aerosol, bukan cuma droplet. Ya kalau droplet oke, pakai facial. Tapi kalau ini kan bisa aerosol. Berarti kalau pakai facial, di bawahnya mesti kebuka, sama saja bohong ya kan? Kalau memang pas saat itu virusnya ada di udara gitu. Jadi pakai masker doang itu lebih baik daripada pakai face shield doang ya? Iya. Karena dan bisa lebih baik lagi kalau pakai dua-duanya. Dua-duanya. Karena itu kan droplet plus aerosol kan. Jadi kalau misalnya udah pakai masker, masih perlu nggak sih pakai face shield? Ini saya baru baca studinya, nggak berapa lama sih. Iya, ada penurunan risiko juga terkena virus ini kalau kita pakai face shield. Memang tidak sebesar kalau pakai masker. Tapi secara overall ada. Jangan lupa, itu kalau droplet tuh nyiprat ke mata juga kena. Bukan cuma hidung sama mulut. Hand sanitizer sama sabun, itu lebih bagus yang mana? Tergantung kondisi nggak sih? Lagi ada apa? Kalau ada sabun sih lebih baik pakai sabun. Karena kita kan melepaskan semua debris-debris di tangan. Ya tentu yang kita perlu ingat kan penyakit nggak cuma SARS-CoV-2 ini doang. Ada yang lain-lain juga.
Jadi cuci tangan lebih baik. Tapi kalau nggak ada pilihan ya tentu hand sanitizer. Lebih baik daripada tidak ada. Jadi Dan lagi- diutamakan sabun dulu ya. Iya, dan lagi tergantung volumenya juga nggak sih, karena hand sanitizer kayak kan biasa lu pakai cuma 1 drop, padahal tangan lu gede gitu. Jadi kemungkinan lebih bersihnya juga lebih rendah gitu. Banyaknya hand sanitizer yang dibutuhkan untuk mengcover semua tangan lu supaya bersih kan susah, butuh banyak gitu. Kalau Belum sabun lagi dia sama air kan menguap cepet. ya alkoholnya. Mm-mm. Terus kan di pasar tuh berbagai macam hand sanitizer. Ada yang terstandarisasi, ada yang enggak. Jadi ya kualitas juga lain-lain sih. Ada yang Iya. efektif, ada yang setengah efektif ya gitu. Betul. Kalau sabun kan ya secara umum mirip. Nah, yang terakhir, gue mau tanya lagi. Jadi kalau misalnya gue ke supermarket, sekarang gue mulai melihat orang pakai sarung tangan. Sebenarnya kan, kenapa kita harus cuci tangan itu kan tadi supaya mencegah risiko penularan lewat fomite itu kan, kayak barang yang tersentuh oleh orang yang sakit gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia pakai sarung tangan, nanti dia menyentuh misalnya buah-buahan di supermarket, nanti dia nyentuh mukanya lagi kan tetap kena-kena juga kan. Jadi sebenarnya perlu nggak sih pakai sarung tangan itu? Dan kalau misalnya perlu, itu cara penggunaan yang benar tuh gimana? Kalau di Jerman pergi ke supermarket, kita itu diwajibkan untuk menggunakan troli. Nah, troli itu kan sebenarnya salah satu mengapa mereka menyuruh menggunakan troli karena asal kita ada troli berarti kita juga melakukan distancing dengan orang, dengan customer yang lainnya. Nah, sebelum mereka memberikan kita troli, biasanya trolinya itu sudah didisinfect dengan menggunakan etanol, menggunakan disinfektan lah. Kita nggak tahu apa itu disinfektannya. Nah, setelah itu biasanya mereka juga memberikan kita box yang ada sarung tangannya. Kata Gina, kalau misalnya orangnya sudah pakai sarung tangan lalu megang mukanya, logikanya kalau lu sudah ada masker, lu nggak mungkin lagi megang muka lu gitu loh. Karena lu ada sarung tangan lalu ada masker gitu loh. Terkecuali lu buka-buka ya, mau ngomong Berarti dengan orang. ngapain pakai sarung tangan dong kalau kayak gitu? Kan kalau gatal kan perlu garuk ya. Iya. Belum tentu sih menurut gue suka Lu garuk. tuh kalau garuk-garuk kayak gini, masa garuk-garuk kayak gini sih? Gila aja loh. Gak. Jadi logikanya kemarin kenapa mereka bilang pakai sarung tangan, karena ada beberapa supermarket tuh yang nggak, jadi kan semua orang harus bawa troli tuh. Trolinya setelah orang lain pakai itu nggak dicuci gitu loh, nggak dibersihkan. Jadi mereka dikasihlah sarung tangan biar mereka bisa bawa trolinya gitu loh. Tapi sekarang dua-duanya ada, dibersihkan dulu, lalu ada juga dikasih sarung tangan. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana gitu loh. Sebenarnya menggunakan sarung tangan kayak gini kan juga meningkatkan waste ya. Menurut gue, memang prinsipnya kan memang makin banyak pakai PPE makin terlindungi lah ya. Tapi kayak berapa persen orang bisa tertular dari, ya itu, dengan lu sarung tangan kan berarti dari pegang-pegang ya, di asumsinya. Tapi lu kan pegang apa gitu loh. Ivi, pastilah pegangnya cuma pegang-pegang barang di luar kan, nggak mungkin dari tubuh lu lagi lu kasih ke orang lain. Karena kan lu juga pakai masker emang. sekarang. Tapi maksudnya kayak berapa persen gitu loh. Gue rasa kemungkinan lu tertular dari transmission yang sejenis itu kecil. Tapi ya emang makin banyak pakai PPE semakin terlindungi. Ya, menurut gue juga, makanya pemerintah kenapa nggak menganjurkan lu pakai face shield dan sarung tangan gitu ya. Kan sekarang mereka cuma nganjurnya pakai masker, karena yang memang udah diketahui itu resiko paling tinggi penyebarannya itu kan lewat mulut dan hidung ya. Buat bersin batuk ngomong. Meskipun ada kemungkinan dia bisa menular lewat mata, tapi mungkin kemungkinan itu sangat-sangat kecil. Ketika semua orang pakai masker jadi kecil. Kalau orang yang lain nggak pakai masker, kayak apa yang lu ketemu orang terus tiba-tiba dia buka maskernya terus ngomong depan muka lu ya. Ya ada intinya sebenarnya semakin banyak perlindungan memang semakin baik, tapi yang paling utama itu adalah tetap cuci tangan. Nah, kalau disuruh milih antara sabun dan hand sanitizer, memang selalu pilihlah sabun gitu ya. Jadi meskipun kalau pakai sarung tangan dan face shield itu bagus, tapi itu tidak terlalu penting ya. Jadi misalnya kalau pakai maskernya aja udah benar dan menerapkan physical distancing, tidak perlu lagi lah pakai face shield atau sarung tangan kayak gitu. Oke, thank you semuanya.
terutama buat Edison yang udah meluangkan waktunya untuk diskusi bareng kita. Buat kalian yang suka dengan video kita, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe dan Kita loncengnya.